ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin jamaah musalla Taufikur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan ini dan selanjutnya kita akan mulai membahas satu tema baru ya dalam kajian kita, yaitu akan membahas tafsir Al-Qur'an, khususnya surat-surat pendek dalam juz Ammah ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dua kitab sebelumnya, yaitu kitab Safinatun Najah dan kitab Aqidatul Awam ya. Maka untuk memvariasikan kajian kita ya, maka kita akan membahas tafsir. Sebenarnya dari segi substansi intinya juga sama ya, yaitu kita akan memahami dan mendalami ajaran Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam tafsir pun kita akan belajar tentang akidah, belajar tentang fikih, belajar tentang akhlak dan seterusnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, pelajaran tafsir atau ilmu tafsir tentu saja juga salah satu ilmu yang sangat mulia, karena kita akan berbicara tentang kalamullah, tentang firman Allah yang menjadi landasan utama dalam agama kita. Jadi soal kita bagaimana berkeyakinan, bagaimana melaksanakan syariat, bahkan bagaimana kita menata kehidupan kita dan akhlak kita, landasan utamanya adalah Al-Quran. Ya. Karena itu tentu saja Al-Quran sangat butuh untuk kita pahami ya, makna dan kandungannya. Hanya saja memang yang patut diwaspadai tentu saja adalah ya, memahami Al-Quran tanpa ilmu dan pemahaman yang benar. Ya. Ini yang juga memang harus kita waspadai. Sekarang begitu banyak orang, apalagi dengan berbagai macam media sosial yang gampang dan mudah, orang berbicara semaunya ya tentang Al-Quran, ya sekedar dia paham sedikit ini dan itu lalu dia menafsirkan semaunya, ya ini juga tentu tidak dibenarkan. Ya. Bagaimanapun juga tafsir adalah salah satu disiplin ilmu yang hendaknya dipelajari, ya, dipahami metodologinya, aturan-aturannya. Ya. Tidak bisa begitu saja ayatnya ini berarti maknanya ini, tidak. Ya, tidak lantas orang ngerti bahasa Arab, ya, lalu dia bisa begitu saja memahami Al-Quran. Tidak. Tetap ada dasar-dasarnya dan landasan-landasannya. Ya. Hampir sama dengan ilmu fikih. Ya. Hampir sama juga dengan ilmu fikih yang membutuhkan para ulama yang memahami dengan baik lalu kemudian menjelaskan kepada masyarakat. Apakah lewat pengajiannya atau lewat kitab-kitabnya. Nah, tafsir juga kurang lebih seperti itu. Sudah banyak para ulama khusus dalam bidang tafsir yang kemudian berusaha sekuat mungkin untuk dapat menangkap dan memahami kandungan ayat, lalu kemudian mereka sampaikan kepada masyarakat atau mereka susun ya dalam kitab-kitab tafsir yang kemudian diterima dan dikenal di tengah kaum muslimin.
Ya, maka yang paling mudah dan paling ringan bagi kita untuk belajar tafsir, ya, kalau bagi level kita, ya, kalau para ulama itu tentu saja mereka harus memahami kaidah-kaidahnya. Bagi kita yang paling sederhana belajar tafsir, yaitu merujuk kepada para ulama, ya, kepada para ulama, khususnya para ulama yang punya spesialisasi dalam bidang tafsir. Makanya juga sebagaimana kalau kitab-kitab fikih ada referensi-referensi utamanya, dalam kitab-kitab hadis ada referensi utamanya, dalam kitab tafsir juga ada kitab-kitab referensinya. Ada kitab-kitab yang menjadi rujukannya. Gitu ya. Jadi ini yang patut kita pahami. Selebihnya ilmu tafsir adalah ilmu yang sangat mulia karena kita akan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, para ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ayat-ayatnya ada yang dapat dipahami memang oleh orang Arab dengan kemampuan mereka dalam berbahasa Arab. Ada, tapi nggak semuanya. Ada yang hanya dapat dipahami melalui para ulama yang telah menggali dan memahami dengan baik. Ya. Tapi ada juga bahkan ayat Al-Quran yang hanya dapat diketahui makna dan tujuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang biasanya disebut oleh para ulama, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui tentang maksud dari ayat ini. Tapi itu sedikit. Ya. Selebihnya adalah ayat-ayat yang telah digali, dipahami oleh para ulama, lalu disampaikan kepada kita. Ya, lalu disampaikan kepada kita. Jadi memang yang benar itu adalah tafsir Al-Quran. Tafsir itu artinya bagaimana kita memahami, mengetahui makna dan maksud dari Al-Quran. Bukan sekedar terjemah Al-Quran. Bahkan para ulama melarang terjemah Al-Quran. Melarang terjemah Al-Quran. Ya, sebab kalau sekedar terjemah harfiah, itu bisa jadi makna dan maksud dari Al-Quran berbeda dari apa yang sesungguhnya diinginkan. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ada terjemah atau kita istilahkan dengan terjemah, itu sudah tafsir. Cuma sudah sangat disederhanakan. Ya, bisa terjemah Departemen Agama. Itu bukan terjemah sebenarnya. Itu tafsir. Ya, karena sebenarnya yang tertulis di situ sebagai apa yang kita sebut terjemah itu sudah ditafsirkan. Sudah ada kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak harfiah maknanya. Ya, tidak harfiah maknanya. Ya, misalnya contoh yang sederhana kata-kata fitnah. Kata-kata fitnah dalam Al-Quran itu maknanya bisa beragam. Tergantung konteksnya, tergantung latar belakangnya, dan seterusnya. Berbeda. Ya, fitnah bisa artinya ujian. Fitnah bisa artinya siksaan. Ya, dalam surat Al-Buruj, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Itu para ulama mengartikan, sesungguhnya mereka yang menyiksa orang-orang mukmin dan orang-orang yang mukmin dan mukminat. Kemudian mereka tidak bertobat dan seterusnya. Ya. Ada juga fitnah artinya memang ujian, cobaan. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi bisa macam-macam itu maknanya. Ya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan latar belakangnya dan seterusnya. Dan banyak sekali ayat-ayat kalau kita terjemahkan begitu saja, ya tentu maknanya akan sangat berbeda. Ya. Karena itu memang dalam belajar tafsir ini yang paling mudah bagi kita ya lagi-lagi merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Baik, dalam kajian tafsir kita ini ya seperti biasa saya biasanya selalu merujuk kepada kitab tafsir yang paling mudah ya, yaitu tafsir Al-Jalalain. Ya. Kitab tafsir ini disusun oleh dua ulama besar yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, jadi dia disusun oleh dua orang ulama dalam kitabnya. Begitu ya. Kalau kitab tafsir Jalalain ini, jadi kitab tafsir pun macam-macam. Ya, sama juga dengan kitab hadis. Kitab tafsir macam-macam.
Ya, tafsir ini memang ada macam-macam istilahnya. Ada namanya tafsir ijmali, tafsir yang sifatnya umum. Ada yang namanya tafsir tahlili. Ya. Tafsir tahlili itu detail satu ayat dibahas dari berbagai aspek. Itu namanya tahlili. Ada tafsir am, tafsir umum juga. Ada lagi namanya tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu tafsir tematik. Nah, kalau tafsir biasa itu pokoknya dibahas dari satu surat sampai akhir surat, dari awal sampai akhir. Padahal dalam satu surat itu temanya bisa beragam. Nah, itu tafsir yang biasa umumnya dibahas dalam kitab-kitab tafsir. Ya, tapi kalau yang belakangan ini banyak namanya tafsir maudhu'i. Tafsir tematik. Jadi satu tema dikumpulkan ayat-ayatnya walau surat-suratnya berbeda. Misalnya tafsir tentang sabar. Oh, itu kan banyak tuh ayat-ayat. Ya, atau tafsir misalnya tentang kisah. Kalau banyak, kalau kayak seperti misalnya siapa? Ibnu Katsir menyusun kitab Qasasul Anbiya. Itu diambil dari berbagai ayat. Bahkan satu kisah Nabi Adam itu bisa terdapat dalam sejumlah surat. Kisah Nabi Musa terdapat dalam berbagai surat. Dikumpulkan. Nah, itu namanya termasuk tafsir tematik. Tafsir tentang keluarga, tafsir tentang fikih dan seterusnya. Ya, itu tafsir tematik. Kitab-kitab tafsir juga ada yang sifatnya umum, ya. Ya, ada yang sifatnya khusus juga, spesifik, tematik, ya. Ya, meskipun dia umum, tapi dia lebih fokus misalnya kepada hukum. Kalau tafsir yang umum itu kayak tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ad-Durrul Mansur, gitu ya. Itu yang umum dia. Dia bahas apa adanya saja dari awal sampai akhir ayat ini, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya. Tapi ada tafsir yang spesifik misalnya membahas tentang hukum. Ya, itu terkenal misalnya tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Jassos itu tentang hukum. Kalau tafsir Al-Jalalain, ya, dia sebenarnya umum dia tafsirnya. Pokoknya dari ayat 1 sampai seterusnya dia bahas apa adanya, cuma dia simpel. Ya, dia lebih kepada para ulama mengatakan tafsirul lughawi, pemahaman bahasanya. Ya, jadi tidak membahas lebih mendalam apa yang dimaksud dalam ayat ini, kemudian riwayatnya, kemudian apa tidak. Begitu ya. Tapi dia pahami, dia jelaskan pemahaman sederhana dari ayat ini. Tentu saja lagi-lagi kita katakan kalau para ulama menyusun kitab yang sederhana bukan berarti nggak ada ilmunya. Justru dia ingin agar makna dari ayat ini lebih mudah ditangkap. Sebab kalau didetailkan satu ayat dengan sekian banyak penjelasan, itu tidak mudah bagi masyarakat umum untuk dapat menangkapnya. Ya, kayak dalam beberapa kitab tafsir itu, kayak tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir sekalipun, satu ayat itu akan dijelaskan maknanya, riwayatnya, ya, kadang beragam riwayat yang ada, yaitu agak berat, ya. Itu biasanya level-level lanjutan atau dalam penjelasan-penjelasan yang ada. Begitu ya. Baik, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan pertama kita akan membahas tafsir dari surat Al-Fatihah. Begitu ya. Tafsir dari surat Al-Fatihah yang tentu saja sudah sangat kita kenal dan kita baca sering setiap hari. Namun perlu sekali kita memahaminya dengan baik. Bagus kalau nanti kalau mau ya antum bisa pesan ya kitabnya. Coba saya cari, mudah-mudahan ada ya yang khusus saja dulu tentang tafsir juz ammah ya. Tafsir juz ammah biar enggak terlalu tebal kelihatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tafsir surat Al-Fatihah. Kita awali dulu dengan pembahasan tentang ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ini kalimat yang disebut isti'adzah atau ta'awudz. Ya, kalimat yang disunnahkan dan dianjurkan apabila kita membaca Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, jika kalian membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Begitu ya. Dan
Ini tentu memberikan pelajaran bagi kita bahwa yang namanya setan adalah makhluk yang harus kita jauhi, bahkan kita musuhi. Ya, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Jadi sudah Allah jelaskan, setan itu musuh kalian. Maka jadikan dia musuh. Ini kadang-kadang kita ada orang ungkapannya tampaknya bijak, kita nggak boleh punya musuh gitu. Justru yang mengajarkan kita punya musuh ya Allah. Di antara musuh kita ya setan. Ya, makanya Allah tegaskan, setan itu musuh. Inna syaitana lakum aduun. Bahkan Allah tegaskan, fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Ya, artinya kalau dia namanya musuh ya sudah, tidak ada kompromi. Jangan sampai kita berdekat-dekatan, jangan sampai kita bersahabat, jangan sampai kita ya bahkan menyenanginya dan seterusnya. Dan seterusnya. Karena itu di antara lafaz yang sangat dianjurkan untuk kita baca adalah lafaz isti'adzah, khususnya ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Ya, di antara hikmahnya kata para ulama tentu saja agar saat kita membaca Al-Qur'an kita dijauhkan dari setan agar tidak terganggu ya keyakinan kita, pemahaman kita, ya penghayatan kita terhadap Al-Qur'an. Begitu ya. Secara umum dalam kehidupan pun hendaknya kita hadirkan ya bahwa kita tidak bersahabat dengan setan. Ya, karena setan itu pastinya akan selalu mengajak kepada keburukan. Ya, setan ini boleh dibilang sebagai tentara iblis, dan iblis sudah berjanji kepada Allah untuk menyesatkan umat manusia. Rabbi bima awaitani la ughwiyannahum ajma'in tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah menyesatkan aku akan sesatkan mereka umat manusia semuanya. Kudatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, dan Engkau tidak akan dapati banyak dari mereka orang-orang yang tidak bersyukur. Begitu ya. Dan syaitan ini adalah makhluk, zat yang nyata, ada. Dia dari bangsa jin. Dia dari bangsa jin. Ya. Kana minal jin, kata Allah. Terkait dengan iblis, dia dari bangsa jin. Bangsa jin terbuat dari api. Meskipun tidak semua jin adalah kafir atau sesat, tapi sebagiannya masuk dalam golongan setan ini yang tak lain merupakan ya, pesuruh dari iblis yang ingin menyesatkan umat manusia. Selebihnya ya, itu adalah bagian dari keimanan kita akan berita-berita yang Allah sampaikan. Ya, jadi jangan kemudian perkara seperti ini dijadikan sebagai bahan patokan. Ya, ini nggak logis. Ya. Setan nggak logis, kita nggak lihat, kita nggak ini. Allah nyatakan setan itu ada. Iblis itu ada. Dia adalah zat. Dia adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara kita nggak lihat, perkara kita nggak tahu, itu bukan menjadi patokan kita tidak meyakininya. Sebab dalam kaidah seorang muslim ada faktor-faktor yang memang masuk dalam ranah keimanan. Dan itulah menjadi ujian keimanan. Kita nggak lihat, kita nggak tahu. Tapi karena Allah sampaikan, Allah beritakan, maka kita mengimaninya. Ya. Sementara di sisi lain, adanya setan itu ya, sangat tampak sebenarnya dari akibat yang dirasakan. Ya, akibatnya orang banyak yang berbuat maksiat, malas dalam beribadah. Ya, kadang-kadang kita juga suka lalai, suka khilaf. Ya. Nah itu tampak sekali ya godaan dan pengaruh setan dalam kehidupan. Ya. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Para ulama memang berbeda pendapat. Bismillah ini apakah dia termasuk
ya, bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Ya. Kalau dalam surat-surat lainnya, para ulama sepakat bahwa bismillah bukan bagian dari surat. Ya, tapi bismillah itu asalnya adalah untuk pembatas antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi kalau kita habis baca misalnya qul huwallahu ahad, kita mau baca qul a'udzu birabbil falaq, agar tidak bersambung dibatasi dengan bismillah. Selain basmalah ini juga satu ungkapan yang dianjurkan untuk kita baca apabila kita memulai segala sesuatu perbuatan yang baik, yang bermanfaat. Ya, terdapat riwayat hadis yang cukup masyhur, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Semua atau fahuwa aqqa, ya. Semua perbuatan yang tidak dimulai dengan perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Begitu ya. Termasuk juga dengan membaca Al-Qur'an. Ya, jadi selain tadi membaca Al-Qur'an kita awali dengan ta'awudz, juga diawali dengan bismillah. Nah, cuma dalam surat Al-Fatihah para ulama berbeda pendapat apakah dia bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Ya, sebagian, dan ini yang banyak dipakai di masyarakat kita atau di tengah kaum muslimin, yaitu bahwa bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak. Ya, maka juga jangan heran kalau kemudian ada orang baca Al-Fatihah tanpa basmalah. Ya, kalau dia mengambil pendapat itu. Tapi kalau dia mengambil pendapat bahwa bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka harus dibaca. Harus dibaca. Hanya saja mungkin kalau dalam sholat jahriyah, ya, ada lagi pendapat bahwa, ya, sebagian para ulama menyatakan pendapat bahwa basmalah tidak dikeraskan bacaan. Ya, dan itu memang pendapat jumhur ulama. Ya, basmalah tidak dikeraskan bacanya. Adapun dalam mazhab Syafi'i tetap ketika seseorang membaca basmalah, basmalahnya dikeraskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang baca bismillah, apa makna yang terkandung dari kata bismillah? Ya, jadi kata bismillah ini asalnya, ya, dari segi penulisan itu bukan seperti itu yang kita biasa lihat, tapi ada alifnya. Asalnya adalah biismillah. Asalnya adalah biismillah dengan nama Allah. Cuma alifnya dibuang untuk memberikan kesan ringan dan mudah. Bismillah. Jadi para ulama mengatakan bacaan bismillah ini adalah bacaan yang sebenarnya mengandung kalimat sebelumnya yang dibuang. Ya. Jadi ada kalimat sebelumnya yang dibuang, yang dikaitkan dengan apa yang akan dia lakukan. Jadi kalau seandainya seorang ingin baca Quran, maka dia sebenarnya mengatakan, saya membaca Al-Quran dengan nama Allah. Aqra'u bismillah. Kalau kita mau makan, maka hakikatnya dia mengatakan, saya mau makan dengan nama Allah. Kalau dia mau bekerja, saya mau bekerja dengan nama Allah. Begitu, dengan nama Allah. Ya, di antara para ulama menafsirkan atau memberikan pemahaman bismillah itu mengandung 3 makna. Ya, pertama adalah tabarrukan. Bertabarruk. Apa bertabarruk di sini artinya? Ya, mohon kepada Allah kebaikan dari apa yang akan dia kerjakan. Dia bertabarruk kepada Allah, mohon kebaikan. Ya, kepada Allah. Ya, dengan apa yang akan dia lakukan. Ya Allah, saya mau belajar, saya mau ngaji, berikan keberkahan dari apa yang saya lakukan. Maka dia mohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua disebut dengan istilah tawassul. Hampir sama ya, tabarruk dengan tawassul.
Tawasul itu artinya ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan namamu, ya, dengan semua namamu, dengan namamu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, saya mohon agar ya apa yang saya lakukan dimudahkan, ya, diberikan kebaikan dan seterusnya. Itu tawassul. Ada juga yang kemudian mengatakan bismillah adalah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Adab kita kepada Allah, bahwa pada dasarnya kita ini ya, dalam kehidupan ini tak lain merupakan hamba Allah. Kita tinggal di bumi Allah. Kita gunakan segala fasilitas dari Allah. Ya, ibarat seseorang yang berada dalam satu rumah, dia di situ, maka apa-apa hendaknya dia izin, ya, dia permisi. Ya, maka orang yang membaca bismillah itu dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan Allah atas segala apa yang dia lakukan. Jadi makna bismillah itu memang makna yang sangat dalam. Ya, kemudian yang kedua, bismillah ini juga mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk selalu mengingat nama-nama Allah yang mulia. Ya, kemarin sudah kita bahas dalam Aqidatul Awam yang terkait dengan nama-nama Allah yang mulia. Jadi dengan menyebut nama Allah, ya, maka termasuk akidah dan keyakinan yang hendaknya kita selalu jaga dalam hidup kita adalah meyakini dengan nama Allah, atau yang dikenal dengan istilah apa? Al-Asma'ul Husna. Yang dalam basmalah ini ada dua nama Allah yang Allah sebutkan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya Allah, ya, dengan namamu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan dalam ayat berikutnya, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim aidzir rahmah. Wa hiya iradatul khairi li ahli. Ya. Yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim artinya Allah yang punya rahmat, punya kasih sayang. Ya, cuma kalau di kita diartikan beda. Seakan-akan maknanya beda, padahal sama substansinya. Kalau Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Kalau Ar-Rahim maha penyayang, gitu ya. Ya, sebenarnya maknanya intinya sama. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu nama Allah. Sifatnya apa? Rahmah. Artinya Allah lah maha pemilik kasih sayang. Ya, maha pemilik kasih, atau Allah lah yang memiliki sifat kasih sayang. Ya. Dan kasih sayang Allah tidak terhingga. Ya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan apa? Bahwa Allah memiliki 100 rahmah. Yang diturunkan di dunia berapa? Baru 1 saja. Jadi yang diturunkan di dunia, yang kemudian orang-orang, makhluk-makhluk Allah saling berkasih sayang. Orang tua menyayangi anaknya, bahkan binatang buas menyayangi anaknya. Satu sama lain saling menyayangi dan seterusnya. Itu baru 1 kasih sayang yang Allah turunkan ke dunia. 99 lagi akan Allah simpan untuk para penghuni surga. Ya, betapa besar kasih sayang Allah, ya, nanti Allah berikan kepada penghuni surga. Ya. Ini saja di dunia, ya, Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya tidak terhingga. Ya. Ada yang membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Kalau Ar-Rahman itu apa? Ya. Ar-Rahman kasih sayang Allah yang sifatnya mutlak kepada siapapun, kepada apapun, kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ya. Tanpa terkecuali manusia, hewan, makhluk yang lain. Ya, manusia pun gak dibedakan, dia beriman apa tidak, dia kafir atau tidak, dia taat atau dia membangkang, semuanya dapat kasih sayang Allah. Ya.
Buktinya apa? Mereka bisa hidup, mereka bisa mendapatkan fasilitas, mereka bisa mendapatkan karunia Allah, ya, bisa menghirup udara, bisa merasakan sinar matahari, bisa berjalan, kadang-kadang juga dapat rezekinya berlimpah. Itu sebenarnya bagian dari kasih sayang Allah, ya, karena sifat Allah Ar-Rahman. Sifat Allah Ar-Rahman. Ya, makanya ada yang mengatakan bahwa nama Ar-Rahman ini tidak boleh disematkan kepada makhluk. Ya, karena dia sifat yang sangat spesifik. Ya, kalau dikasih nama Ar-Rahman itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Tapi kalau yang lain-lain masih boleh, ya Rahim, Rauf dan seterusnya. Ya, sama dengan nama Kibriya, ya, sombong, nah, itu nggak bisa disematkan kepada makhluk. Justru dilarang makhluk punya sifat sombong. Tapi kalau Allah punya sifat sombong, ya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan untuk orang beriman. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah itu terhadap orang mukmin rahim. Jadi kasih sayang Allah yang hanya Allah berikan kepada orang beriman. Apa diantaranya misalnya? Pahala. Allah hanya berikan pahala kepada orang beriman. Kalau nggak beriman, sudah gugur. Ulaika habitat a'maluhum, kata Allah terkait dengan orang kafir. Mereka itu gugur amalnya, walau dia berbuat baik. Ya, ini dulu ada siapa? Zakir Naik itu memberikan perumpamaan. Oh, orang berbuat baik nggak dianggap baik di sisi Allah. Ya, dia nggak dianggap baik karena dia nggak terdaftar namanya. Jadi ibarat ada orang bikin bangunan rumah, masjid, begitu ya. Nah, kan ada pegawainya kan, ada tukang-tukangnya. Tukang-tukang ini kan udah terdaftar. Lalu ada orang datang nyelonong, ikut bantu, nyemen, pasang batu, segala macam. Giliran di gajian nanti, kira-kira dapat nggak nih orang nih? Nggak dapat. Kasarnya begitu, salah satu perumpamaan. Kenapa? Dia nggak masuk, dia cuma ikut aja. Tapi nggak masuk dalam listnya. Nah, kalau pengen dapat ya dia masuk dulu dalam list, ya, agar nanti diterima, ya, dicatat orang mendapatkan imbalan, mendapatkan pahala. Ya, kalau pahala itu kaitannya hanya kepada orang beriman, ampunan hanya kepada orang beriman, keridhaan dan cinta Allah hanya untuk orang beriman. Apalagi nanti kalau udah di akhirat, ya, balasan Allah surga itu hanya untuk orang beriman. Nah, itu berasal dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi orang beriman, yang dikatakan oleh para ulama ini dari sifat Allah, dari nama Allah Ar-Rahim. Itu kalaupun ada bedanya. Kalaupun ada bedanya mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya di situ bedanya. Tapi dari segi lughawiyan atau dari segi bahasa, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu substansinya sama, yaitu Maha Penyayang. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Di sini dikatakan oleh Al-Mufassir, ya, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, ya, dikatakan alhamdulillah adalah jumlatun khobariyah, ya, jumlah khobariyah qusida biha tsana 'ala Allahi bimabmuniha 'ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi au mustahiqqun li ayyahmaduhu, ya. Wallahu 'allama 'alal ma'budi bi haqqi rabbil alamin. Ya. Baik. Jadi alhamdulillah jumlah khobariyah. Nah, ini juga patut dipahami kalau dalam bahasa Arab ada namanya jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah.
Kalau insya itu misal perintah, hukum, larangan, perintah, itu insya. Kalau jumlah khabariyah adalah semacam informasi. Ya, jadi ini kalimat yang maknanya informasi. Ya, jadi qusida biha ats-tsana, tujuannya apa? Untuk menggambarkan ya ungkapan tentang apa? Pujian kepada Allah. Ya, qusida biha ats-tsana 'ala Allah bimadmuniha, ya, dengan segala kalimat yang terkandung di dalamnya. Apa kandungannya? Ya, kenapa kita memuji Allah? Alhamdulillah, ya, ala annahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala malikun li jami'il hamd. Allah lah pemilik semua pujian. Maka dikatakan alhamdu, ada kata-kata alnya, itu disebut lil istighraq, untuk semua pujian. Jadi kalaupun ada pujian, maka seluruh pujian itu yang paling berhak dimiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semua pujian harus kembali ke sana. Ya, ada yang mengartikan, membedakan antara alhamdu dengan asyukru. Apa bedanya alhamdu dengan asyukru? Kalau alhamdu, kita memuji sesuatu tanpa imbalan yang kita dapatkan. Itu alhamdu. Kalau asyukru, kita puji sesuatu karena apa? Karena ada sesuatu yang kita dapat. Nah, kepada Allah kita memang mau dua-duanya. Alhamdu wasyukru. Ya. Kenapa Allah kita puji? Karena memang sifat Allah, kemuliaan Allah sangat besar. Jadi sudah layak dipuji. Ya. Kalau kita kan memuji seseorang biasanya karena dia berbuat baik sama kita. Nah, itu syukru namanya. Ya. Kalau Allah, alhamdu wa syukru. Ya. Dua-duanya. Ya. Allah dipuji, Allah disyukuri. Ya. Maka dikatakan di sini malikun li jami'il hamd. Makanya kalau kita pun dipuji, meskipun nanti persepsinya bisa berbeda ya. Kita dipuji sama Allah, dipuji sama orang. Maka apa yang layak kita katakan? Alhamdulillah. Ya. Cuma kadang-kadang karena persepsinya agak berbeda, kalau kita dipuji sama orang, kita bilang alhamdulillah, jadi kesannya apa? Sombong, gitu. Padahal tidak. Kita dipuji sama orang, oh kamu masya Allah, ya pintar, masya Allah, kamu nih rezekinya banyak. Kita bilang alhamdulillah. Nah, itu maksudnya apa? Kita ingin mengembalikan pujian itu kepada Allah. Kalau ada orang puji kita, hakikatnya yang dipuji adalah Allah, karena semua dari Allah. Sedangkan kita, apalah kita? Siapalah kita? Tidak berdaya apa-apa. Ya. Jadi kalau kita dipuji, ya, maka kita kembalikan kepada Allah. Ya, kalau para ulama bahkan lebih detail, ya, kalau kita dipuji sama orang, apa yang dikatakan? Ya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ja'alni ya, khairam mimma yadunnun waghfirli fima la ya'lamun, gitu ya. Itu bahasa para ulama kalau lagi dipuji. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari perkiraan mereka dan ampuni aku atas apa yang mereka tidak tahu. Ya, kadang-kadang orang muji kita, ya, padahal ya, kita nggak sebaik dari apa yang dia puji. Ya, gitu ya. Baik. Jadi alhamdulillah adalah ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, rabbil alamin ayat apa dikatakan di sini? Maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairi. Allah lah pemilik seluruh makhluk, Rabbul alamin. Ya. Kata-kata Rabb itu memang diartikan sebagai pemilik. Rabbul bait, pemilik rumah, gitu ya. Rabbul bait, pemilik rumah. Allah lah pemilik seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, hewan-hewan, wa ghairim, dan semuanya.
Ya. Wa kullim minha yutlaqu alaihi alam. Ya, jadi semua yang ada dan diciptakan Allah itu disebut sebagai alam. Jadi kalau dikatakan Rabbil Alamin, yang disebut alam itu apa? Ya, apa saja? Semua yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqalu alamul insi wa alamul jin, dikatakan ada alam manusia, ada alam jin, ya, dunia manusia, dunia jin, ila ghairi dzalik. Ya, ila ghairi dzalik. Wa ghalaba fi jam'i bil ya wa nun ulil ilmi, ya, ulil ala ghairihim wa huwa minal alama li'annahu alamatun ala mujidihi. Ya. Baik, dan lafaz alamin ini bentuk jamak dari lafaz alam. Ya, bentuk jamak dari lafaz alam. Pakai huruf ya dan nun untuk menekankan makhluk, ya, berakal dan berilmu atas yang lainnya. Kata alam berkata dari kata alamah. Ya, alamah, ya. Kata alam berkata kata alamah. Ya. Wa huwa minal alamah li'annahu alamatun ala mujidihi. Ya. Ya. Yaitu alamat artinya tanda. Karena alam ini tanda atas adanya sang pencipta. Jadi kesimpulannya para sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Ini berita, disebut berita namanya jumlah khobariyah, bahwa segala puji hanya milik Allah dan Allah lah, ya, karena Allah lah merupakan Rabbul Alamin, pemilik seluruh alam, ya, dialah pencipta, dia pemilik, dia yang mengatur, dia yang mengurus, ya, tidak ada selain Allah. Ya, maka di sini juga kemudian dikenal dengan istilah nanti tauhid rububiyah. Ya, kita harus meyakini bahwa alam ini tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang menentukan, menghidupkan, mematikan, mengatur secara mutlak kecuali Allah. Nah, itu bagian dari keyakinan yang harus kita miliki. Jangan sekali-kali kita merasa punya keyakinan ada selain Allah yang ikut mengatur alam ini, yang ikut menentukan di alam ini. Itu nggak boleh sekali. Ya, walau apapun bentuknya, ada dewa ini, dewa itu, tokoh ini, orang itu, tidak. Yang mutlak menentukan alam ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk, manusia, bahkan kalaupun dia orang mulia, dia tidak menentukan. Hatta termasuk Rasulullah tidak menentukan. Yang paling mungkin dilakukan adalah memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Ya, memohon kepada Allah agar dimudahkan, agar ditolong, agar dibela, dan seterusnya. Baik, para sekalian, barangkali sampai di sini dahulu. Ya, ini masih pertama nih. Ya, terkait dengan tafsir surat Al-Fatihah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau kita lihat di medsos dan baru-baru ini, bukan ya, yang melihat dan mendengar, itu ada salah satu ustadz atau ustadz yang baru, yang masih muda, itu mengatakan bahwa tafsir dalam Al-Quran itu ada yang menyebutkan tidak relevan untuk saat ini dan masa depan, dan dia berani mengatakan bahwa Quran ini tafsirannya itu berubah-ubah. Nah, itu gimana pendapat tentang ustadz ini? Apakah dia sudah murtad atau dosanya sejauh apa dia mengatakan? Ya, seperti saya katakan, memang pada masa sekarang orang udah gampang sekali lah ngomong ya. Kalau menarik nih, kalau tahun 80-an, 90-an itu kan terkenal tuh. Orang-orang ya isa cendekiawan muslim ya, lulusan barat apa begitu ya, pulang dari Amerika, pulang dari Eropa. Ya, mereka itu biasa membawa tafsiran-tafsiran aneh yang baru, yang tidak dikenal di kalangan para ulama. Ya. Cuma kalau dulu itu yang bawa pemikiran-pemikiran aneh itu boleh dibilang intelektual, doktor ini, lulusan Harvard, lulusan ini. Tapi kalau sekarang, ya, udah bawa pikirannya aneh, nggak kenal juga lagi. Ya. Ini ngajinya di mana, belajarnya di mana, gitu ya.
Ya juga logika berpikirnya ya semau-mau dia aja. Ya kira-kira dia pantas ini, dia ngomong ini enak, dia ngomong itu enak, dia ngomong. Ya kalau sekarang lebih ruwet lagi sebenarnya. Kalau dulu paling tidak kalau mereka itu mengeluarkan pemikiran-pemikiran nyelenehnya, itu biasanya ada ya kalau boleh dibilang ada kerangka berpikirnya, kerangka teoritisnya. Ya kadang walaupun nggak selalu benar ya, referensinya si Anur. Kalau sekarang udah nggak ada referensi lagi, ya ngomong ngomong-ngomongnya aja udah. Ya ditafsirkan ini cerita misalnya Nabi Musa dan Khidir, itu fiksi, itu nggak mungkin terjadi segala macam dan seterusnya. Baik, sebagaimana saya katakan tadi bahwa masing-masing ilmu itu ada metodologinya, masing-masing ada ilmunya. Biasanya memang kalau ikut metodologinya dia agak ribet. Tapi kalau ngomong bebas ya enak saja dia ngutip ini ayat ini lalu dia simpulkan. Padahal kalau digabungkan dan dikonklusikan dengan ayat-ayat yang lain juga akhirnya nggak matching. Ya nggak matching. Ya misalnya yang tadi cerita, saya kemarin dengar juga cerita, ya ketika Khidir itu melobangi perahu, ya lalu diartikan itu bukan perahu yang sebenarnya, itu bukan dilobangi, gitu kan. Lalu diartikanlah dengan tafsiran-tafsiran ala dia. Padahal ayat berikutnya jelas-jelas Khidir menyebutkan alasan kenapa dia melobangi perahu. Ya, karena di sana ada raja yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Kalau dilobangi dalu buruk nggak akan dirampas, itu kan maksudnya. Ya. Lah dia kalau ikuti tafsir ala dia gimana lalu penjelasan tentang alasan Khidir ketika menjelaskan kenapa dia melobangi perahu. Jadi sulit jadi nanti. Ya, sulit. Makanya para ulama sudah ngatur sedemikian rupa agar ayat-ayat itu dipahami dengan benar sesuai dengan konteksnya dan keseluruhan. Ya, bahkan ada riwayat, wallahu alam ini patut dicari ya, bahwa Al-Quran itu memang nggak bisa begitu saja ditafsirkan dengan logika kita. Ya, kalau benar kita terima, kalau nggak benar kita nggak terima. Itu namanya ada sekarang aliran Al-Quran itu namanya apa? Tafsir hermeneutika. Jadi Al-Quran itu disamakan dengan kitab-kitab lain. Ya, kalau sesuai dengan teori ilmiah diterima, kalau nggak sesuai nggak diterima. Nah, itu nggak bisa. Ya. Hermeneutika itu mungkin dulu dipakai untuk kitab-kitab yang lain yang sudah banyak perubahan, yang sudah banyak manipulasi, ya maka itu bisa dipakai. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran terjaga sejak awal hingga sekarang. Ya, tidak bisa dia dipakai dengan teori hermeneutika tadi. Ya kalau sesuai dengan sains, sesuai dengan teori ilmiah dipakai, atau kalau tidak sesuai nggak dipakai. Begitu ya. Jadi memang pada zaman sekarang banyak sekali ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti itu, akhirnya juga aneh-aneh aja pembahasannya, entah kemana ya. Hilang substansi dari nilai dan kandungan Al-Quran. Karenanya memang harusnya kita merujuk lagi ya, semuanya merujuk. Masing-masing ada referensinya. Orang berbicara tentang kedokteran ya, yang punya otoritas berbicara itu ya dokter atau orang yang sudah punya latar belakang medis ya. Walaupun mungkin ada orang yang ngerti, tapi yang akan punya otoritas untuk menentukan adalah orang yang punya latar belakang medis. Begitu seterusnya, politik, psikologi, apapun ya. Tafsir juga begitu ya. Ilmu-ilmu syariat juga begitu, masing-masing ada referensinya. Jadi kalau soal tafsir biasa orang akan merujuk, oh kitab tafsir At-Tabari gimana. Biasanya secara garis besar antara kitab tafsir satu dengan lainnya sama. Kalaupun ada perbedaan yang lebih kepada variasi, intinya substansinya sama. Ya, seperti misalnya tafsir Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa as-siratal mustaqim? Ada yang mengartikan ajaran Islam, ada yang mengartikan sunnah, ada yang mengartikan Al-Quran. Ya, itu kalau dikaitkan satu sama lain ya itu aja, nggak menyimpang, gitu ya. Kalau sekarang memang udah macam-macam dari orang menafsirkan sekenanya. Baik, soal apakah dia murtad atau tidak itu bukan wilayah kita lah. Ya. Artinya ya paling jauh kita mohon ya semoga dia mendapatkan hidayah dari ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya, jadi tinggal lihat aja ini yang kayak gini ada nggak penafsiran yang model kayak gini, yang model nggak percaya ini nggak percaya itu dan seterusnya.
Sampai ada yang kemudian ngawur gitu karena merasa bisa gitu ya. Lalu dia artikan al-qari'ah itu artinya wanita yang membaca. Salah itu kata dia. Mengartikan al-qari'ah artinya kiamat. Al-qari'ah itu wanita yang membaca. Dia bacanya salah. Ya, kalau pakai hamzah benar al-qari'ah. Ini kan pakai ain. Ya, jadi dari kayak gitu aja udah ketahuan benar bahwa dia sebenarnya ya, hanya mengandalkan ya, kemampuan seadanya, tapi berani ya, ini yang memang sekarang orang kayak berani, yang penting berani sajalah ya. Berani, nekat, dia ngomong seadanya, ya sudah nanti viral, banyak viewernya, selesai urusan ya. Padahal nggak boleh sederhana. Wallahu a'lam. Bahkan ada ungkapan ya siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya saja ya, itu falyatabawwa maq'adahu minan nar wa in asaba, meskipun benar ya, meskipun benar ya, maka semestinya merujuk lagi kepada para ulama. Para ulama itu merujuk kepada sumber-sumber yang kuat ya. Biasa juga ada riwayat-riwayat yang jelas terkait dengan hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Wa inna lahu lahafidh. Ya. Al-Quran dari dulu sampai sekarang itu memang dipelihara dengan baik oleh para sahabat dan tabi'in, sehingga sedikit pun tidak ada pergeseran. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana ketika tafsiran antara nafsai satu dari jalan lain, kemudian nanti ada tafsir lain yang berkembang seperti tafsir Zilal misalkan, itu berbeda dalam hal pengambilan apa namanya pengambilan temanya gitu. Kadang-kadang perkembangan ini yang mungkin ada hal-hal yang khusus sehingga para mufasirnya itu memberikan sudut pandangnya berbeda dalam hal menafsirkan ayat. Jadi mungkin mau penjelasan ini yang mungkin akhirnya kita melihat sampai sejauh mana kita itu bisa lebih senang yang mana gitu ya. Tafsir ini apa, tafsir A atau tafsir B gitu. Ya, ketika kita tafsir ayat ya, dalam tafsir itu kan berbeda dalam mengambil titik tolaknya, sehingga itulah yang mungkin bisa menjadi pegangan kita sejauh mana titik tolak itu kita ambil, sehingga apa yang harus kita lakukan itu berdasarkan titik tolak itu, atau memang semua aja yang bisa kita inikan sesuai dengan kondisi yang ada, berarti kita tafsirnya itu seperti kondisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama juga dengan pembahasan yang lain ya, tidak lepas juga dari adanya perbedaan. Tapi selalu ya kita pahami bahwa dalam syariat ini selalu ada perkara-perkara yang disebut dengan perkara-perkara usul, perkara-perkara pokok, ya, dan perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang. Jadi dalam tafsir juga begitu, ada perkara-perkara yang pokok yang nggak bisa. Di sana ada perbedaan ya terkait dengan misalnya ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya, ayat-ayat yang sudah jelas menjelaskan tentang perkara-perkara dasar. Ya itu nggak ada perbedaan soal itu. Perkara-perkara hukum yang sangat jelas ya terkait dengan haramnya babi, haramnya zina, haramnya judi. Ya itu tidak ada penafsiran-penafsiran yang berbeda ya dari standar-standar hukum yang ada tentang hari kiamat. Itu tidak ada penafsiran yang berbeda di mana para ulama misalnya yang satu mengatakan hari kiamat ada, yang satu tidak ada. Ya. Itu perkara-perkara usul itu biasanya ada kesamaan secara umum. Perkara-perkara syariat pun begitu, yang pokok juga begitu ada. Tapi memang
Ya, bisa jadi mungkin ada perbedaan ya, pada perkara-perkara hukum. Ya nanti itu tinggal dilihat mana kekuatannya. Ya, ya misalnya dalam perkara akidah, ya para ulama tuh berbeda pendapat. Ya, surga yang ditempati Nabi Adam itu surga yang nanti akan ditempati atau tidak, gitu. Ada yang bilang iya, surga nanti akan ditempati. Tapi ada yang bilang bukan, itu nanti akan Allah buat lagi. Ya. Kenapa dibilang bukan? Ya karena masa surga ada larangan gitu ya. Dan seterusnya. Ya, atau kalau begitu sekarang sudah ada atau belum surga neraka? Ada yang mengatakan belum. Ya, nanti baru diciptakan setelah hari kiamat. Ada yang bilang sudah. Ya, itu kan perkara-perkara yang sifatnya furu. Ya mungkin aja ada perbedaan. Ya. Malaikat misalnya. Ya, malaikat itu ya itu namanya benar nggak raqib atid atau cuma sifatnya, itu kan bisa. Ya terjadi perbedaan hal kayak gitu. Tapi substansinya bahwa ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang memantau, ya substansinya ada. Ya, jadi ada ruang-ruang di mana ya perkara-perkara pokok ya itu dipahami dengan pemahaman yang sama dan tafsir. Maka kalau ada tafsir yang berbeda untuk perkara-perkara usul dan pokok itu, ya itu indikasi penafsiran yang menyimpang. Ya, penafsiran yang menyimpang. Adapun terkait dengan perkembangan zaman juga sebenarnya tidak berarti kemudian penafsiran Al-Quran jadi kaku, jadi apa adanya bisa aja. Ya, apalagi banyak kita tahu Al-Quran itu ayat-ayatnya umumnya sifatnya umum gitu ya, artinya sifatnya umum. Sangat mungkin sekali menerima adanya perubahan dan perkembangan zaman ya dan kemudian bisa diadaptasikan. Tapi kalau sudah ayatnya detail definitif, itu nggak bisa memang. Itu sudah menjadi patokan ya. Katakanlah misalnya terkait dengan haramnya babi, terkait dengan masalah keluarga, ya itu kalau udah kaidahnya seperti nggak bisa berubah. Ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu kemudian ini ayat nggak bisa dipakai karena sekarang zaman sudah maju, nggak bisa. Itu sudah menjadi ketetapan baku. Ya. Zina diharamkan, sekarang bebas, tidak. Ya, itu tidak bisa dipakai. Tapi perkara-perkara baru, misalnya soal kehidupan sosial, soal kepemimpinan, ya bagaimana teknisnya, bagaimana mekanismenya, kan di Al-Quran tidak dicatat secara khusus. Ya, yang ada adalah soal kepemimpinan. Ya, yang ada adalah soal misalnya keadilan, soal kejujuran, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi teknis dan mekanismenya ya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan tidak ada hal-hal yang kemudian ya mendasar ya kemajuan zaman lalu kemudian Al-Quran misalnya mencegahnya atau bertolak belakang, tidak. Ya. Kalaupun ada, ya itu biasanya pandangan orang yang merasa bahwa ini tidak sesuai dengan zaman ya seperti tadi ya misalnya soal warisan, sekarang sih nggak perlu bagi-bagi gitu, langsung saja dibagi rata. Padahal Allah sudah memberikan ketetapan dan ternyata ya dalam hukum-hukum positif pun juga ya pastinya akan berbicara gitu, nggak mungkin semua dibagi rata. Ada pihak-pihak yang semestinya mendapatkan hal yang lebih banyak dan lain sebagainya. Dalam jual beli, ya hutang piutang, Al-Quran berbicara secara umum. Ya, praktek-prakteknya, ya itu bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Umumnya, kalau tafsir itu mengikuti metodologi yang benar, secara garis besar nggak berbeda, tidak berbeda. Ya. Kitab-kitab tafsir yang ada baik dulu sampai sekarang masih banyak para ulama yang menyusun kitab tafsir. Ya, tafsir yang mungkin terakhir lah, katakan tafsir Buya Hamka Al-Azhar. Kalau diperhatikan secara garis besar nggak. Memang ada beberapa poin tertentu. Ya, itu nanti akan jadi bahan diskusi lah ya. Akan jadi bahan diskusi. Secara garis besar nggak menyimpang, nggak bertolak belakang. Termasuk tafsir Zilalil Quran ya Said Qutb itu yang sering dikritisi. Tetap kaidah umumnya sama beliau. Sebab beliau merujuk untuk tafsiran-tafsiran umum, tafsiran dasar, merujuk kepada kitab-kitab tafsir utama. Cuma ada beberapa pembahasan yang beliau misalnya concern ya tentang kepemimpinan, tentang
kezaliman dan seterusnya kan tentang penerapan hukum Islam. Di situ dia memberikan penekanan. Ya, tapi selebihnya tidak. Ya, selebihnya ya semuanya merujuk kepada rujukan-rujukan utama. Sehingga kalaupun ada perbedaan, ya paling tidak itu bisa jadi ruang diskusi. Ya, dan ya bagi kita ya, cukup kita mengikuti pandangan-pandangan yang mu'tabar. Dan biasanya ya pendapat-pendapat yang nyeleneh keluar dari pemahaman umum itu akan segera dapat tertangkap dan tersaring, dan dia nggak akan mendapatkan posisi yang kuat di tengah masyarakat. Ya. Kalau itu berbeda dengan keumuman penafsirannya, ya mungkin katakan tadi, misalnya sekarang keluarga udah nggak pakai aturan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itu kan dengan sendirinya akan tersisih karena saking kuatnya pemahaman Al-Quran yang sudah tertanam. Ya, sekarang itu misalnya sholat nggak perlu 5 waktu, nggak akan dia kuat. Ya, karena berbenturan dengan pemahaman yang sudah sedemikian kokoh. Begitu ya, sudah sedemikian kokoh. Ada orang, ya misalnya yang paling terkenal ya, perintah berjilbab, perintah menutup aurat bagi wanita. Memang ada pendapat, nggak wajib. Itu nggak akan kuat, walaupun seorang tokoh yang berbicara. Karena apa? Umumnya para ulama tafsir mengatakan wajib. Begitu. Dia akan berbenturan dengan satu pandangan yang sudah sedemikian kuat. Gitu. Jadi nanti akan teruji dengan sendirinya secara ilmiah, akan teruji dengan sendirinya. Makanya biasanya penafsiran-penafsiran aneh itu sejak dulu sudah ada. Itu nggak akan mampu bertahan. Ya. Nah ini juga dengan syarat kajian-kajian keislaman terus dihidupkan. Ya, dengan syarat, dan nyatanya alhamdulillah ya sampai sekarang dari dulu pemahaman-pemahaman nyeleneh itu ada saja. Ada yang mengatakan hari kiamat nggak ada, rukun Islam nggak ada, tapi nggak akan bertahan. Ya, karena penafsiran yang ada itu sudah sangat kokoh dan sangat kuat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, barangkali sampai situ dulu. Sudah cukup siang, kita tutup pengajian kita dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Suriya wa fi Lubnan. Allahumma ansurhum 'ala al-yahudi al-ghasirin al-mu'tadin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.